Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah kita Akuntansi UMKM. UMKM dengan dosen yang gaul kita, Ya. Pak Arif Nugroho. Arif Kombras panggilannya. Arif Kombras. Kombras, apa itu Kombras, Pak? Kombi Brazil. Weh, karena beliau ini adalah salah satu kolektor ya, hobinya memang mengkoleksi kombi ya. Bukan koleksi tapi pemilik aja. Saya kira kolektor, tapi pemilik sebuah kombi Brazil. Ya. Nah, nanti kalau mahasiswa tanya-tanya tentang kombi silahkan ke Pak Arif. Oke, kita kembali ke mata kuliah kita, Pak. Kita aja. Akuntansi UMKM. Di pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang apa, Pak? Silahkan, Pak. Oke. Pertemuan keempat ini kita masih ada kaitannya dengan yang pertemuan sebelumnya di pertemuan 3 bahwasanya kita masuk ke perlakuan akuntansi untuk UMKM ya. Oke. Terus nanti saya singgung sedikit tentang koperasi seperti itu ya. Bagaimana memperlakukan akuntansi dalam UMKM ya, Pak? Okay. Koperasi dan sebetulnya SME itu sama dengan yang UMKM ya, seperti itu. Oke ya. Oke, kemudian, Pak. Nah, nanti teman-teman mahasiswa dalam mempelajari ini ya terkait dengan perlakuan akuntansi, setidaknya nanti teman-teman mahasiswa mampu menjelaskan itu elemen-elemen laporan keuangan ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat mengerjakan sebuah persamaan akuntansi. Nah, ini di basic akuntansi pasti sudah diberikan ya, nanti kita review ya. Kemudian mahasiswa dapat mengaplikasikan ya transaksi-transaksi itu ke dalam persamaan akuntansi tersebut. Kemudian yang kelima ya, mahasiswa mampu mengaplikasikan laporan keuangan bagi entitas UMKM ya. Jadi nanti standarnya ada PSAK etap ya, SAK etap nah. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran di pertemuan keempat ini ya. Iya, ini tujuan pembelajaran di sesi keempat ya, pertemuan keempat. Kemudian nah, berbicara mengenai perkembangan akuntansi dulu ya, kita masuk ke perkembangan akuntansi. Bahwasanya kita berbicara mengenai akuntansi standar akuntansi apa ya? Standar akuntansi keuangan ya. Ya teman-teman biasa nyebutnya PSAK ya. Jadi berbicara mengenai PSAK itu perkembangannya kan mulai dari dulu zaman kalau di Indonesia ya, dari zaman Belanda, kemudian ke Amerika ya, dari Amerika, Belanda, terus berkembang menjadi Amerika, terus yang terakhir itu Uni Eropa yang biasa disebut IFRS ya. Jadi nanti IFRS ini yang sudah diadopsi mulai tahun 2012 kita sudah mengadopsi secara penuh. Sosialisasinya sekitar tahun 2008. Jadi sebetulnya dalam menyusun laporan keuangan itu pasti harus ada batasan-batasannya, ada aturan-aturannya. Dan itu tertuang dalam standar akuntansi keuangan. Nah, itu. Nah, ini perkembangan dari standar akuntansi keuangan ya, Pak. Jadi standarnya itu dulu akuntansi itu bermula dari Belanda kalau di Indonesia ya. Sekarang kita sudah mengadopsi IFRS secara penuh ya, Pak ya? Karena IFRS itu sebenarnya standar internasional ya mungkin ya. Uni Eropa. Ya, Uni Eropa. Karena apa? Itu untuk mengurangi hambatan arus modal. Ya. Jadi intinya pemodal-pemodal di Indonesia itu sebetulnya banyak dari Uni Eropa. Makanya mereka menyusun sebuah standar biar bahasanya itu satu bahasa lah, satu aturan. Jadi enak ya. Jadi nanti dari Uni Eropa akan lebih mudah mempelajarinya. Kemudian, Pak. Kemudian nanti terkait dengan UMKM ya, nanti kita masuk ke SAK etap, entitas tanpa akuntan publik ya. Jadi kalau yang standar akuntansi keuangan mengadopsi IFRS itu tentunya nanti minimal perusahaan SME ke atas ya. Tapi kalau UMKM nanti kita ke SAK etap ya. Jadi sebenarnya standar ini ada berbagai macam ya, ada PSAK, ada SAK etap, ada standar akuntansi syariah, ada standar akuntansi keuangan lainnya ya, Pak. Untuk UMKM kita pelajari tentang SAK etapnya ya. Masuk nanti ke SAK etap seperti itu. Kita pakai standar SAK etap. Ya. Kemudian. Nah, kemudian elemen-elemen laporan keuangan ya. Jadi dalam akuntansi itu elemen-elemen laporan keuangan ya, itu apa saja ya, yang kita proyeksikan dalam sebuah persamaan akuntansi biasanya. Itu yang pertama adalah aset ya, jadi aset itu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk usaha, aset ya.
mesin itu aset, tanah itu aset contohnya, bangunan aset untuk usaha. Kas Kas ya, kas itu juga masuk ke aset ya, tapi aset paling liquid gitu. Biasanya posisinya nanti di paling atas aset kas ya, seperti itu. Kemudian yang kedua utang. Utang itu segala kewajiban yang harus dibayar. Jadi kalau kamu punya utang ya harus dibayar. Harus bayar ya. Oke. Jangan sampai ngemplang utang. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu modal. Modal tadi setoran pemilik untuk usaha itu masuk ke modal. Dalam elemen laporan keuangan nanti dimasukkan ke modal. Kemudian yang keempat itu terkait dengan pendapatan ya. Jadi segala sesuatu yang didapatkan setelah melakukan usaha. Setelah melakukan usaha. Kalau dagang itu kan penjualan. Setelah menjual ya dia dapat laba, itu namanya masukkan ke pendapatan. Seperti itu. Kemudian yang kelima biaya ya, semua pengeluaran untuk memperoleh pendapatan tersebut itu yang dinamakan biaya. Kemudian yang keenam istilahnya pengembalian modal ya. Jadi pengambilan modal oleh pemilik misalnya. Jadi misalkan saya modalnya 5 juta terus tiba-tiba pengembalikan modal diambil modalnya. Diambil 1 juta, berarti kan ada istilahnya pengembalian modal 1 juta seperti itu. Ya apakah itu boleh? Ya boleh. Ya boleh lah itu, ya. Nah, ini elemen-elemen dalam laporan keuangan yang digunakan ya Pak ya. Iya. Nah, kemudian masuk ke persamaan akuntansi ya. Jadi elemen tadi kita masuk ke persamaan akuntansi ya. Persamaan akuntansi ya. Jadi persamaan akuntansi itu apa? Ya ini secara umum memang persamaan akuntansi ini aset tambah biaya plus pengembalian modal sama dengan utang modal plus pendapatan. Kalau dulu aktiva sama dengan utang plus modal. Ini pengembangan dari situ sebetulnya. Ya, jadi istilahnya kerangka dasarnya ya, frame-nya itu kan adalah aktiva sama dengan utang plus modal. Hanya 3 itu. Ada 3 itu, tapi ini dikembangkan ya Pak. Dikembangkan. Karena tadi kita masuk ke adopsi IFRS. Jadi kita perlu dikembangkan. Jadi nanti di dalam aktiva itu ada istilahnya aset, ada pengembalian modal, ada biaya. Di sisi pasifa ada utang, modal dan pendapatan. Kemudian jenis-jenis penggunaan dana itu harus sama dengan sumber-sumber perolehan dana. Jadi persamaannya seperti itu. Jadi nanti harus seimbang penggunaan dan perolehannya. Ya, seperti itu. Kemudian Pak. Nah, kemudian dalam menyajikan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan SAK etap. Nah, berbicara mengenai PSAK etap atau SAK etap ya, standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntan publik. Itu kalau kita dalam menyusun laporan keuangan ya atau menyajikan, itu laporan keuangan itu dianggap lengkap. Itu apabila memenuhi 5 ini. Ya. Yang pertama yaitu adalah neraca atau balance sheet. Kalau adopsi yang IFRS itu laporan neraca tadi laporan posisi keuangan, bukan? Posisi keuangan, betul. Laporan posisi keuangan itu neraca ya. Kemudian yang kedua laporan laba rugi ya, itu laporan pendapatan komprehensif kalau di di IFRS ya, tapi kalau ini istilah lamanya laporan laba rugi. Yang ketiga, perusahaan harus memiliki laporan perubahan ekuitas ya. Perubahan modal tadi ya Pak ya. Modal ya, ketika ada modal diambil, modal ditambah seperti itu. Yang keempat itu perusahaan memiliki laporan arus kas atau menyusun laporan arus kas ya. Kemudian yang kelima catatan atau laporan keuangan atau CALK ya. Jadi kita UMKM harus sesuai dengan PSAK etap ya. Ada 5 ini, harus ada 5 ini ya, kemudian kemudian selanjutnya dalam melakukan identifikasi laporan keuangan itu kita harus menentukan siapa nama entitasnya. Terus itu tanggal berapa dibuat atau periodenya itu dibuat periode berapa. Terus mata uang pelaporan juga penting ya. Itu pakai di Indonesia biasanya pakai Indonesia rupiah atau IDR, biasanya pakai rupiah lah, rupiah ya. Kemudian kalau ada pembulatan ya itu harus dijelaskan. Terus domisili jelas, bentuk hukumnya juga jelas ya, sifat operasinya, aktivitas utama ya.
Ya, bentuk hukum berarti setidaknya meskipun UMKM dia harus berbadan hukum. Okay. Dan sekarang untuk memiliki badan hukum tidak sulit ya. Jadi pemerintah itu sudah membuat sistem sedemikian rupa untuk mempermudah para pelaku-pelaku UMKM dalam memperoleh hak atau bentuk badan hukum. Betul. Resmi atau formal. Sekarang izin. lebih mudah ya, Pak ya. Lebih mudah ya. Minimal kalau UMKM itu dari kelurahan sudah bisa. Oke. Ya, seperti itu ya. Oke, kemudian. Nah, kemudian dalam UMKM dalam menyusun laporan keuangan pastinya harus taat terhadap peraturan-peraturan atau standar yang ada di SAK UMKM atau etap tadi. Nah, jadi berbicara mengenai usaha UMKM ya. Jadi memang kalau laporan keuangannya itu harus sesuai memenuhi SAK UMKM itu harus memenuhi beberapa standar. Yang pertama standar kelangsungan usaha. Kelangsungan usaha di sini prinsipnya bahwasanya perusahaan itu berjalan secara kontinu. Ya. Jadi secara terus menerus ya. Kecuali memang manajemen mengambil menetapkan melakukan likuidasi atau seperti itu. Tutup ya. Penutupan seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu standarnya harus pelaporan keuangan. Itu harus sefrekuensi atau istilahnya frekuensi laporan keuangan di sini maksudnya harus konsisten sebetulnya. Jadi dalam menyusun laporan keuangan itu kalau periodenya per tahun ya harus dibuat per tahun. Metodenya misalnya menghitung persediaannya itu kan dalam akuntansi perusahaan dagangnya ada metode pencatatan persediaan. Itu juga harus konsisten. Nah, mau pakai FIFO, LIFO atau average. Nah, itu pilihan. Tapi harus konsisten. Kalau FIFO terus, average terus seperti itu. Jadi harus ada konsisten ya Pak konsistensi dalam menyusun laporan ya tiap periodenya. Itulah yang dinamakan frekuensi pelaporan dalam standar ya. Kemudian nah selanjutnya kita itu tadi kan laporan-laporan dalam UMKM. Nah kita berbicara selanjutnya yaitu koperasi. Jadi koperasi itu masih sifatnya relatif setara dengan UMKM. Hanya saja koperasi itu memang koperasi itu memang bergeraknya juga di beberapa bidang ya. Tidak hanya jasa keuangan ya. Kita koperasi itu mungkin bisa ke manufaktur, ke dagang juga bisa seperti itu. Nah, berbicara mengenai koperasi sekarang ya. Jadi menurut PSAK nomor 27 tahun 2007 bahwasanya koperasi itu memiliki karakteristik. Yang pertama, anggota koperasi itulah yang memiliki kepentingan yang sama. Jadi dalam koperasi itu harus memiliki kepentingan yang sama ya. Kemudian yang kedua dikembangkan atas dasar nilai untuk tolong menolong ya, bertanggung jawab kepada diri sendiri, setia kawan ya. Terus kemudian ada persamaan dan demokrasi di sini. Jadi bebas untuk mengutarakan pendapat kalau kita masuk ke anggota koperasi. Nah, kemudian dalam mendirikan koperasi memang modalnya itu ya dari anggota. Kemudian nanti diawasi ya oleh anggota. Manfaatnya diatur oleh anggota juga. Oleh anggota, manfaatnya untuk anggota istilahnya. Jadi didirikan, dimodeli, dibiayai, diatur, diawasi, dimanfaatkan oleh anggota ya Pak ya. Ya. Kemudian itu yang ketiga, yang keempat ya. Jadi terkait dengan tugas di bidang ekonomi ya. Jadi intinya bahwasanya koperasi ini untuk memajukan kesejahteraan anggotanya ya, prinsipnya seperti itu. Dan yang kelima, jika ada kelebihan ya pelayanan itu ya nanti bisa dimanfaatkan oleh non anggota. Ya. Ini adalah karakteristik dari koperasi ya, ada 5 poinnya. Kemudian. Nah, kemudian kita masuk ke siklus akuntansi ya. Jadi berbicara mengenai siklus akuntansi itu dari mulai bukti transaksi ini yang tadi sebetulnya sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya terkait dengan analisa transaksi. Betul. Kemudian jurnal ya, buku besar, neraca saldo, baru laporan keuangan. Ini di sini kita hanya review aja karena pasti sudah dibahas pengantar akuntansi 1 2 itu sudah dapat ini. Dan siklusnya gitu terus ya Pak ya. Kemudian apa sih manfaatnya? Siklus untuk akuntansi UMKM ya.
Jadi nanti siklus ini sangat bermanfaat untuk UMKM. Yap. Yang pertama apa? Bisa menyampaikan informasi yang berguna untuk perencanaan bisnis. Ya, tadi UMKM itu kan tidak mungkin kita hanya stagnan, pasti akan butuh berkembang. Ya pemiliknya itu kan ingin lah berkembang lah seperti itu. Dari laporan keuangan akan bisa membuat kita lebih mudah untuk mengambil keputusan yang lebih benar ya, Pak ya. Yang lebih tepat itu. lah seperti itu. Kemudian yang kedua, mengetahui posisi keuangan usaha tadi ya. Ya benar-benar sudah disinggung. Kemudian yang ketiga ya, memberikan gambaran neraca perusahaan. Ya posisi keuangan juga ya. Kemudian yang keempat, mempermudah perhitungan pajak ya yang diperlukan ya. Iya, karena kita sebagai orang yang berada di dalam negara ya kita harus taat pajak juga ya Pak ya. Tapi ya itu jangan sampai kita terbebani pajak. Jadi kita bener, sebagai pelaku UMKM memang ada dua ya. Ada dua dilematisnya di situ ya. Betul. Jadi kita jangan sampai terbebani. Ya memang pemerintah sebetulnya berbicara mengenai pajak itu sudah mendesain sedemikian rupa biar tidak terlalu memberatkan pelaku UMKM. Makanya kita harus tahu cara penghitungan pajak agar supaya kita itu sebetulnya bisa melaporkan pajak dengan cara yang tidak menyalahi aturan tapi itu tidak memberatkan kita. Tapi kalau kita nggak tahu cara pelaporannya, nanti seolah-olah kita tuh takut karena kita nggak tahu caranya. Oke, gitu. Kemudian Pak. Kemudian yang kelima ya, jadi menyediakan informasi kinerja tadi ya. Kinerja usaha. Oke, ini adalah manfaat dari siklus akuntansi di dalam UMKM. Kemudian Pak. Kemudian kita masuk ke koperasi lagi ya, jadi komponen laporan keuangan dalam koperasi ini masih ada sambungannya dengan yang tadi sebetulnya. Yang terakhir ini komponennya ya Pak terakhir ya. Jadi komponen laporan keuangan koperasi itu yang pertama terdiri dari perhitungan hasil usahanya, laporan arus kas, perubahan ekuitas, neraca dan laporan promosi ekonomi anggota. Jadi berisi manfaat ekonomi pembelian barang, manfaat ekonomi pengolahan, pemasaran dan seterusnya sampai pembagian SHU. Nah itu topik yang kita di pertemuan keempat ini ya Pak ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu Pak Arif. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan kelima di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.